Warganet menjulukinya koruptor termuda Indonesia. Ya, di usianya yang baru 24 tahun, Nur Afifah Balqis, politisi Partai Demokrat asal Kalimantan Timur, terbukti bersalah dalam kasus suap senilai 5,7 miliar. Nur Afifah divonis penjara 4 tahun 6 bulan dan denda 300 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Samarinda. Terlepas adil atau tidaknya hukuman untuk Nur Afifah, kisah berdarah dari Tegal bisa menggambarkan betapa muaknya masyarakat atas aksi rakus para koruptor. 80 tahun silam, tepat setelah kemerdekaan Indonesia, ratusan koruptor dieksekusi di Bruk Abang alias Jembatan Merah Tegal. Dimulai dari pemberontakan para preman, menyasar para pejabat pribumi yang tak punya rasa keadilan. Inilah kisah eksekusi pejabat korupsi di masa silam. Terletak di Desa Pesayangan, Kecamatan Tawang, Bruk Abang membentang di atas Sungai Kaligung. Dibangun pada masa kolonial antara 1918 sampai 1921, Bruk sendiri berarti jembatan dalam bahasa Belanda. Sementara Abang yang berarti merah diambil dari penggambaran kondisi jembatan ketika eksekusi terjadi. Jembatan dipenuhi darah dari mayat para korban tragedi pemberontakan 3 daerah. Saya mau tanya Pak, soal tragedi pemberontakan 3 daerah Pak. Ini kan terjadi persis di tempat kita berdiri Pak ya? Ya. Itu ceritanya kronologis seperti apa Pak? Pada saat terjadinya peristiwa 3 daerah yang berlangsung pada Agustus sampai dengan Desember 1945, rakyat di 3 daerah ini merasakan adanya rasa ketidakadilan atas perilaku pejabat elit pribumi. Oh, pejabat pribumi. Pribumi. Itu ketidakadilannya kenapa? Karena mereka korupsi kah? Atau seperti apa? Ada ketidakadilan dalam pembagian kain, minyak tanah, dan ada pungutan yang ternak padi ya, kepada yang pembagiannya juga nggak tepat. Rakyat kelaparan. Pemberontakan 3 daerah sendiri disebut karena terjadi di 3 kota, Brebes, Pekalongan, dan puncaknya di Tegal. Penindasan sejak era kolonial oleh para pejabat pribumi telah menanamkan kebencian luar biasa dari masyarakat kala itu. Mereka menciptakan satu istilah yang disebut dombreng. Dombreng adalah bentuk kekecewaan masyarakat yang meminta figur yang dituntut itu menggunakan pakaian setara, sebutlah karung goni atau baju yang compang-camping. Kemudian mereka diteriaki dengan celaan-celaan, kemudian didombreng dengan kaleng. Jadi bukan didombreng dengan suara dondang, dikawal dan rakyat berkatarsis mengekspresikan kekecewaannya. Kemudian langsung ada yang dipenggal kepalanya, ada yang di perutnya dan seterusnya dengan peralatan-peralatan itu. Bupati Tegal Sunaryo, anak angkat dari R.A. Kardinah, adik dari R.A. Kartini, juga turut menjadi sasaran dan diancam akan dibunuh. Tetapi sebelum upaya itu tercapai, Sunaryo diselamatkan oleh salah seorang anggota Angkatan Pemuda Indonesia. Ini kan kita sedang berada di bawah jembatan persis ya Pak, ya. Jembatan Bruk Abang yang dulunya itu mayat-mayat atau korban-korban dilempar ke sini. Ya. Itu seperti apa Pak situasi sungai saat itu Pak? Jadi sungai relatif lebih deras pada saat itu dari informasi yang saya dapatkan dari sesepuh. Maka jenazah itu yang sudah terpadat paling geletak jalan segera dilempar gitu Pak. Ke sini Pak? Lempar iya. Ya darah saat itu kan memancar ya, sehingga warna kali yang bening itu terlihat merah saat itu. Merah semua? Merah. Ya suasana pembunuhan kan dan didahului kemarahan kan melemparnya sembarangan. Yang menarik, gerakan ini dipimpin oleh sosok bernama Kutil yang terkenal bengis dan kejam di seantero Pantura. Disebut-sebut punya nama asli Sahyani, sosok Kutil sendiri terbilang misterius asal-usulnya. Ada yang menyebut Pemalang, sementara sebagian menganggap Kutil adalah orang asli Madura.
Nah, kemudian ikut bapaknya dan di Tegal, kemudian dia menikah dengan orang Tegal, buka tukang cukur itu, gunting rambut, sebuah kios yang kecil menempel di tembok besar gitu. Kemudian ada, kayak kutil kan. Tapi dia sendiri wajahnya berkutil itu, bintik-bintik gitu kutil itu. Kutil juga terkenal sebagai pendiri Angkatan Muda Republik Indonesia atau AMRI yang bermarkas di Gedung Bank Rakyat Talang. Pasca kekalahan terjadi, Kutil juga yang melucuti senjata tentara Jepang kadang disertai dengan pembunuhan. Karisma itulah yang membuat Kutil sangat akrab dengan Lenggaong alias jawara lokal. Karena Kutil diketahui dia memang ahli berkelahi dan punya senjata dia namanya cundrik. Seperti cundrik, cundrik kayak semacam keris kecil ya. Saya dituduhi oleh ini cundriknya sudah berapa darah atau gitu. Jadi Kutil selalu bawa cundrik gitu. Tapi kemudian dia punya pistol juga, hasil perampasan dari polisi. Yang perlu Anda ketahui, aksi Kutil pertama kali membunuh orang adalah anggota polisi. Tetapi kebencian Kutil tak berhenti pada penjajah Belanda dan Jepang semata. Dia juga menyasar para pejabat pribumi yang terkenal korup. Tapi ketika kekuasaan pusat mulai berhasil diterapkan ke daerah, Kutil dilabeli sebagai kriminal. Nah, di Pekalongan itu kemudian Kutil terjebak oleh TKR dan tertangkap. Kemudian Kutil ditahan, diadili. Nah, proses pengadilan itu cukup menarik. Ini adalah hukuman mati pertama di Indonesia. Kutil tuh, Pak? Pertama kali ada di Indonesia. Dan itu ditangkap di Pekalongan. Seperti apa, Pak? Dia dieksekusinya ditembak atau ditembak? Ditembak mati. Ketika ditembak mati, permintaan terakhir kamu apa? Enggak. Ditutup mata, enggak mau. Tembak aja. Lantas, dengan Liga Korupsi Indonesia yang seolah terus bergulir, hukuman apa yang pantas untuk koruptor?